Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita mempelajari analisis dinamik. Materi ini merupakan inti dari materi dari kinematika dan dinamika, di mana semua perhitungan mulai dari kecepatan, percepatan, dan gaya dimasukkan dalam analisis dinamika. Jadi analisis dinamik ini merupakan materi inti dari mata kuliah ini. Selanjutnya, analisis dinamika ini atau dinamik terdiri dari gaya-gaya, gaya inersia, dan gaya luar. Jadi pengaruh dari gaya inersia dan gaya luar. Gaya-gaya ini sebagaimana kita ketahui kita peroleh dari perhitungan percepatan, kemudian percepatan kita peroleh dari perhitungan kecepatan. Di sini gaya inersia dapat sangat besar untuk mesin-mesin yang berkecepatan tinggi dan akan mempengaruhi gaya-gaya yang bekerja pada rangka atau frame dari mekanisme atau mesin, sehingga gaya akan berubah-ubah besar dan arahnya, atau biasa disebut dengan gaya goyang atau shake force, sehingga akan menyebabkan getaran pada mesin ya. Selanjutnya kita tinjau gaya-gaya inersia. Misalnya di sini gaya-gaya inersia, kita lihat ada gaya pada bidang, di mana gaya inersia adalah gaya yang bekerja pada benda bergerak untuk menjadikan percepatan dalam keadaan keseimbangan. Jadi misalnya di sini ya, ini kita ambil titik P dengan acuannya di A. Percepatannya yaitu percepatan di AA tambah percepatan normal P A tambah percepatan normal tangensial PA, atau bisa diuraikan percepatan di titik A tambah kecepatan sudut kuadrat kali jari-jari tambah percepatan sudut kali jari-jari. Jadi ini R-nya ya. Selanjutnya kita turunkan persamaannya, kita peroleh di sini. Jadi kita uraikan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Kemudian kita masukkan momen gaya resultan pada A. Jadi momen gaya resultan kita dapat torsi di A sama dengan integral dma A Y dan integral dm R alpha kali R. Hasil akhirnya yaitu Fx sama dengan M kali Ag, di mana Fx adalah gaya resultan, M sama dengan massa, Ag sama dengan percepatan titik beratnya, di mana Fy sama dengan 0. Sedangkan torsi adalah momen inersia massa dikali percepatan sudut. Ya. Selanjutnya untuk lokasinya di MA, misalnya ini titik beratnya. Jadi misalnya ini percepatan sudutnya, percepatan sudut, maka lokasi yang benar sesuai dengan percepatan sudutnya yaitu dia berlawanan arah jarum jam. Ya, kemudian jarak H-nya dapat kita hitung yaitu H sama dengan
IG kali alfa per M kali AG, di mana M itu adalah massa, AG adalah percepatan titik berat, I sama dengan momen inersia massa, dan alfa itu sama dengan percepatan sudutnya. Jadi ini satuannya ya. Adi juga perhatikan satuannya dalam satuan standar internasional ini. Untuk gaya pada inersianya yaitu, misalnya gaya resultannya yaitu M kali A G, maka untuk keseimbangan maka gaya inersia itu dia harus berlawanan dari gaya resultannya. Sifat atau prinsip ini disebut dengan prinsip D'Alembert ya. Jadi untuk mengimbangi gaya dari F1 dan F2 ya, supaya keseimbang, kita arah gaya inersianya itu dia berlawanan dari gaya resultannya ya, resultannya. Adapun untuk prosedur penyelesaiannya, misalnya ada soal ya. Yang pertama kita buat poligon kecepatan dan percepatannya. Jadi ini materi untuk kinematika ini. Setelah itu percepatan pada titik beratnya masing-masing batang ini untuk mendapatkan momen inersianya atau gaya inersianya. Kemudian tentukan besar dan letak gaya resultan dan tempatkan pada batang. Jadi ini untuk menentukan inersianya, di mana besarnya sama tetapi arahnya dia berlawanan dengan gaya resultannya. Kemudian gaya inersia diperoleh dengan membalikkan gaya resultan untuk mendapatkan keseimbangan pada mekanisme atau mesin. Saya beri contoh ya, misalnya engkol peluncur. Di sini ada 4 komponen ya, di mana ini titik berat 3-2-nya, kemudian titik berat batang 3-nya, kemudian batang 4-nya. Di mana kita mulai dari poligon kecepatannya, persamaan poligon kecepatan. Kita peroleh A, kecepatan di A tegak lurus dari batang 2. Kemudian kecepatan di B yaitu dia horizontal. Kemudian dia membentuk poligon tertutup ya. Jadi kita dapat kecepatan pada B 3A3. Setelah itu kita pindah ke perhitungan percepatannya. Jadi ini persamaannya. Kemudian kita hitung secara grafis. Misalnya ini dapat percepatan di A2. Kemudian tangensial B3A3. Kemudian untuk normalnya dia membentuk tegak lurus. Kemudian percepatan di AB3. Selanjutnya kita bentuk poligon tertutup. Kita peroleh percepatan pada batang 3. Selanjutnya untuk mendapatkan G2-nya, G2 itu di titik 2, berarti dia ini diasumsikan di tengah, berarti G2-nya berada pada tengah di sini. Selanjutnya untuk G3-nya kita asumsikan ini dia sama, berarti dia titiknya ini, misalnya titik ini batang 3-nya, resultan percepatannya, berarti ini dia tetap titik G3-nya, titik berat G3-nya itu pas di tengah ya. Kemudian G4 di titik beratnya di sini. Selanjutnya untuk menentukan hanya H2 atau jaraknya, ini diketahui ya, momen inersianya dan massanya. Tetapi karena ini percepatan sudut